perawat komunitas melakukan pengambilan data awal di sebuah desa. Hasil pengkajian didapatkan sebanyak 30% balita mengalami gizi kurang dan 11% balita dengan gizi buruk. Perawat akan menggali informasi yang lebih spesifik dari para ibu untuk mengetahui persepsi ibu tentang gizi serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam memenuhi nutrisi harian anak balita. Nah, pertanyaan soalnya di sini adalah apakah metode pengkajian yang tepat digunakan berdasarkan kasus tersebut ya. Nah, untuk pilihan jawabannya ada observasi yang A ya, kemudian yang B ada windshield survey, kemudian yang C ada pembagian kuesioner, kemudian yang D ada wawancara key person, dan yang E ada focus group discussion. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira ini yang mana nih jawabannya nih ya? Oke, baik sekali ya. Ini ada yang masuk jawabannya nih, ada yang A, kemudian ada juga yang C, baik, kemudian ada juga yang D di sini ya. Oke, baik, dan ada yang E. Oke, jadi hampir semua opsi jawaban dipilih ya. Oke, baik sekali. Nah, kalau misalnya kita melihat dari opsi jawaban ya, Bapak Ibu ya, ini sebenarnya opsi jawabannya semuanya hampir benar sebenarnya ya kalau misalnya kita tidak pahami soal dengan baik. Nah jadi kalau misalnya kita lihat ya dari metode pengkajian di komunitas ya ini memang ada beberapa metode yang kita pakai ya. Kita bahas satu-satu mungkin ya nanti baru kita akan lihat dari kuncinya, kata kunci di soal ya. Nah, untuk metode observasi di sini ya, sebenarnya metode observasi ini adalah mengamati kondisi komunitas ya. Nah, jadi metode observasi sebenarnya sama dengan windshield survey di sini ya, di mana kita mendatangi komunitas ya, kemudian kita melihat bagaimana kondisi komunitas tersebut ya, kita menggunakan seluruh panca indera kita untuk melihat ya, seperti misalnya bagaimana kondisi jalan, kemudian bagaimana kondisi bangunan, kemudian apakah ada tersedia misalnya fasilitas pelayanan kesehatan di komunitas itu ya, kemudian apakah ada tersedia misalnya fasilitas pendidikan, sekolah misalnya. Nah, jadi kita menggunakan panca indera kita untuk mengamati kondisi yang ada di komunitas ya. Nah, itu untuk opsi A dan B ya. Kemudian untuk opsi C di sini ya, pembagian kuesioner. Nah, pembagian kuesioner di sini kita melakukan survei ya. Nah, jadi survei ini kita memberikan sejumlah pertanyaan kepada masyarakat ya. Tentunya jawaban yang diberikan masyarakat itu adalah jawaban yang cukup singkat ya. Jadi artinya di sini kita agak susah untuk menggali lebih dalam begitu ya jika memang ada pertanyaan yang spesifik begitu ya, karena memang hanya dalam bentuk pembagian kuesioner. Nah, kemudian yang pilihan jawaban selanjutnya adalah wawancara key person. Nah, wawancara key person ini adalah kita mengunjungi komunitas, kemudian kita memberikan sejumlah pertanyaan kepada orang yang memang menduduki posisi penting di komunitas itu, ya. Nah, jadi key person di sini maksudnya adalah orang yang menduduki posisi penting di komunitas. Kalau misalnya di desa, bisa misalnya kepala desa ataupun Bapak Sekdes misalnya, ya. Atau kalau misalnya di sekolah, bisa kepala sekolah misalnya, ya. Nah, jadi orang yang menduduki posisi penting key person di sini ya, mereka yang paling tahu bagaimana kondisi di komunitas itu gitu ya. Dan yang terakhir adalah focus group discussion. Nah, jadi ini adalah memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam terkait dengan bagaimana persepsi ataupun pendapat dari masyarakat tentang suatu masalah begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari soal ya, nah ini kita langsung ke poin kuncinya ya. Mana sih kalimat kunci di soal ini begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di soal di sini ya, kalimat kuncinya adalah perawat akan menggali informasi yang lebih spesifik dari para ibu untuk mengetahui persepsi ibu ya. Nah, jadi kalau misalnya persepsi di sini mana opsi yang paling mungkin kita untuk menggali? Nah, jawaban yang paling tepat adalah E,
focus group discussion, karena memang dengan metode FGD ini ya kita akan memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang lebih dalam ya. Jadi kita akan mengajukan sejumlah pertanyaan ya kepada sekelompok masyarakat ya. Di sini kita bisa menanyakan bagaimana pendapat dia, persepsinya, kemudian bagaimana apa yang sudah dilakukan, apa hambatan-hambatannya, seperti itu ya. Nah, jadi memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam terkait dengan sebuah isu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada soal ya, jangan lupa yang paling penting sekali diperhatikan adalah key-nya ya, kalimat kuncinya mana di sini begitu ya, karena kalau kita tidak bisa mendeteksi kalimat kunci ini nanti jawabannya bisa jadi benar semua nih, tapi yang karena ada kalimat kunci ini maka akan mengarahkan kita mana jawaban yang paling tepat begitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja ya untuk pembahasan soal kita hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang didapat. Saya doakan semoga Bapak Ibu sukses ya untuk uji kompetensinya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.